Akan sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Musa, assalamualaikum Ade Musa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, inilah tamu kita di pagi hari ini, adik-adik, yaitu Ade Musa dari Bangka yang ditemani oleh abinya dan juga ditemani oleh keluarganya. Di pagi hari ini Kak Abu Lukman ingin tanya dulu kepada Ade Musa nih. Ade Musa, seneng gak baca Quran? Seneng gak Ade Musa? Senang. Seneng. Seneng menghafalkan Al-Quran gak? Senang. Seneng, Alhamdulillah. Sudah berapa banyak Al-Quran yang dihafal Ade Musa? 29 lebih. 29 apa? 29 juz. 29 juz. Luar biasa adik-adik. Umurnya kayaknya dengan Kak Abu Lukman beda-beda dikit deh. Kak Abu Lukman udah jenggot panjang seperti ini. Ade Musa kayaknya belum tumbuh jenggotnya ya. Belum tumbuh. Tapi hafalannya sudah 29 juz lebih. Umurnya berapa tahun? 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Wah, ini bincang-bincang kita yang akan sangat menarik adik-adik. Umur 5 tahun 10 bulan sudah hafal 29 juz lebih. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Kak Abu Lukman persilahkan dulu nih kepada Ustadz Abu Unais Ali Subhanahu Hafizahullah. Ustadz kita yang hadir di saat sekarang ini tentang Al-Quran ini Ustadz. Ada anak kita Alhamdulillah Musa ini dari Bangka, umur baru 5 tahun 10 bulan sudah hafal Quran. Gimana Ustadz sebetulnya terkait dengan kita harus mencintai atau menghafalkan Al-Quran ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwan fiddin, a'azakumullah. Juga khusus buat adik-adik sekalian di rumah maupun di perjalanan, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dalam suasana yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita programnya edisi spesial ya. Edisi spesial. Ya, edisi spesial ya. Sebenarnya ya kita sudah banyak mengetahui sejak generasi salafus soleh ya, bahwa generasi salafus soleh itu generasi yang sangat memperhatikan din, agama, sehingga mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang ada di atas petunjuk Rabb mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Generasi ini terus berlangsung dan generasi ini membuat decak kagum ya, seluruh umat sesudahnya. Dahulu Imam Asy-Syafi'i dia juga hafal Al-Quran umur 6 tahun. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari umur 6 tahun juga sudah hafal Quran. Mungkin ya, hal tersebut terkadang hanya menjadi bahan bacaan buat para orang tua. Karena banyak yang kita lihat seperti membaca, sehingga apakah mungkin hal itu bisa terjadi di zaman sekarang ini? Itu yang sering terjadi di benak para orang tua.
Dan memang Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya pada setiap generasi untuk membuktikan bahwa hal tersebut, bahwa kejadian di zaman dahulu tersebut memang benar adanya, dengan bukti ditampilkannya di setiap generasi ya, anak-anak yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat berkumpulnya ilmu pada mereka. Maka kita kenal generasi-generasi tersebut sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah, generasi di abad ke-8 atau ke-7 Hijriyah yang menjadi penampung ilmu ya. Maka akan terus ada, dan alhamdulillah di negeri kita yang kita cintai ini ya. Dan ini alangkah beratnya buat kita sekalian ya. Ya, Abu Lukman ini berat nih sebetulnya. Abu Lukman menampilkan ini sebetulnya berat. Iya. Ya. Jadi malu, Ustaz. Iya kan? Beratnya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini hujah nih loh. Di depan kalian ya. Ada ya sosok yang ya menurut kalian itu berat, ternyata ada. Sama seperti ketika kita dihadapkan kepada orang yang seharusnya kedudukannya di bawah kita. Orang yang misalnya, mohon maaf, tunanetra, tidak melihat. Tapi ketika ada orang seperti itu, dia hafal Quran, maka itu berat. Buat siapa? Buat yang melihat. Ya. Beratnya bagaimana? Beratnya nanti dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Ya. Yang tidak melihat saja bisa hafal Quran. Ya. Nah, demikian pula hujah tersebut sekarang ada di hadapan kita ya. Seorang anak ya yang mudah-mudahan Allah menjaganya sampai dewasa nanti ya. Ya, yang bisa ya menjadi penampung ilmu ya. Penampung ilmu seperti para a'immah terdahulu kita. Dan memang inilah tugas kita sebagai orang tua. Ya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang berbahagia, di zaman sekarang ini, khususnya di negeri kita, terjadi fitnah yang besar, khususnya buat orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, yang usia TK, usia SD. Ya. Sebetulnya ini adalah tamparan buat dunia pendidikan di negeri kita ini. Ya. Kenapa? Karena dunia pendidikan di negeri kita ini dianggap telah gagal mendidik akhlak ya, khususnya anak-anak yang di ya, tingkat ya, sekolah ya. Sehingga tidak heran di negeri kita ini sering kita dengar tawuran dan sebagainya. Dan yang sekarang sedang kita saksikan sendiri adalah anak-anak yang menjadi korban. Hal ini terjadi sebagai hasil dari pendidikan kita 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya. Dan saya tidak perlu membahas karena kita semua sudah tahu kejadiannya di negeri kita ini. Yang perlu saya berikan ya, karena berkenaan dengan ayat tadi, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu. Inilah yang saya akan berikan tips untuk pribadi saya dan juga buat para pemirsa dan pendengar sekalian. Karena kerusakan seorang anak itu ada dua faktor. Yang pertama dari dalam rumah sendiri, yang kedua dari luar. Ya. Saya tidak membahas yang dari luar karena terlalu banyak yang dari luar itu dan terlalu riskan kalau disebutkan semuanya. Tapi yang perlu adalah faktor dari dalam. Tips untuk menghindarinya yang pertama,
sebaiknya kita menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang Islami. Ini yang pertama. Tips yang pertama yang harus kita lakukan, sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang Islami, yang mengajarkan di sana hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan mempraktekkan adab-adab Islam. Ini yang pertama. Karena mungkin sekarang ini banyak orang tua yang gagal. Artinya saya katakan gagal yaitu nggak layak dia menjadi orang tua. Karena orang tua itu dia setelah menikah dia punya tanggung jawab yang besar. Apa? Menjaga istrinya lalu menjaga keturunannya. Namun sekarang ini banyak orang yang sudah dewasa tapi sejak kecilnya dia tidak mengenyam pendidikan agama. Sehingga saya katakan dia belum siap seharusnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun terpaksa karena umurnya. Akhirnya terjadilah keluarga-keluarga yang tidak pandai mendidik keluarganya khususnya dalam bidang agama. Maka jalan keluarnya tadi yang pertama, sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang mendidik agama. Sekolah yang Islami yang juga kita pantau dari dekat oleh kita. Yang mereka menerapkan akhlak-akhlak Islami. Yang mengajarkan adab-adab Islam. Yang dimana di zaman sekarang ini pendidikan Islam di sekolah-sekolah sudah sangat minim sekali. Kalau mau dibilang tidak berjalan. Yang kedua adalah memberikan hiburan berupa televisi kepada anak-anak dengan televisi yang Islami. Ya. Kenapa ini yang kedua? Karena yang satu di sekolah dia mungkin di sekolah tidak melihat televisi. Tapi di rumah dia akan melihat televisi. Dan orang tua hendaklah memilihkan televisinya, televisi yang mendukung sekolahnya. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur adanya televisi-televisi yang mengajarkan kepada kita pendidikan-pendidikan yang Islami. Seperti sekarang kita dengan TV Roja atau TV Islam yang lainnya. Sehingga antara di sekolah dengan di rumah terkondisi dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah mengajak diri kita, para orang tua, juga istri-istrinya, juga anak-anaknya untuk selalu hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan bimbingan. Untuk selalu berhubungan dengan para alim ulama. 3 hal ini. Dan yang paling berat memang mungkin yang pertama. Harus mencari pendidikan yang Islami. Yang kedua mungkin bisa dihindari kalau memang meniadakan televisi, maka itu akan menjadi keamanan. Namun kalau tidak, maka cari televisinya yang Islami, yang menjelaskan hukum-hukum Islam, yang mendendangkan tilawah Al-Quran, yang memberikan solusi untuk keluarga. Bukan televisi yang dicari, televisi yang mengajarkan anak-anak kita kerusakan-kerusakan. Mohon maaf kalau saya katakan soft terdepannya TV yang menyajikan acara-acara yang didominasi oleh para artis, bintang-bintang film, selebritis. Itu adalah mereka di soft terdepan perusak generasi bangsa di zaman ini. Ya, soft yang terdepan.
barisan terdepan yang merusak generasi bangsa Indonesia. Itulah mereka. Kalau kita bersikap adil dan menilai dengan keadilan, mereka soft terdepan yang merusak bangsa kita ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita ajak diri kita, istri kita, keluarga kita untuk segera menuntut ilmu, belajar din, belajar agama. Itulah 3 tips dari saya ya, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari dalam ya. Adapun yang dari luar amat sangat banyak. Sehingga kita harus kuatkan dahulu ya, pertahanan kita dari dalam. Dan salah satu yang sedang kita bangun pertahanan dari dalam sekarang ini, mendidik generasi muda untuk gemar dan mencintai Al-Quran, dan kemudian mereka belajar adab-adab Islami. Dan inilah yang kita contohkan salah satunya. Walhamdulillah, adik kita yang ada di studio sekarang ini, adik siapa? Musa ya? Adik Musa. Ya, baru hampir 6 tahun. Ya, belum genap ya, 6 tahun kurang 2 bulan. Ya. Iya, 5,10 ya Pak ya? Iya. Umurnya antum 5, berapa? 50 ya? 5,30. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya. Ya, ini kita akan coba ya, bagi para orang tua di rumah ya. Ya mungkin nanti kita buka dialog juga, mungkin betul, apa tipsnya ya. Seperti itu ya, ya pendidikannya bagaimana ya. Dan jangan kita mengaitkannya dengan orang-orang yang tidak mengenal pendidikan ya, dunia akhirat. Ya. Ada orang kenal pendidikan dunia saja, sehingga ada yang mengatakan, wah kalau anak sejak kecil suruh hafalin terus, kasihan dong itu masa kecilnya, ya masa kecilnya habis, ya pemaksaan dan sebagainya. Ya, nah ini kita akan langsung dengarkan. Apakah seperti itu? Ya tentu ya, kita akan berdialog nanti ya, dipandu oleh Abu Lukman ya. Tafadhol ya, insyaallah. Baik, mungkin sebelum kita mulai dialog, kita dengarkan dulu bacaannya Musa, boleh? Iya, silakan. Musa boleh baca Quran yang Musa suka, coba. Siap apa? Silakan baca. Siap aja, apa aja boleh. Oh, terserah. Ya. Gimana San? Antum yang mau tonton San? Iya, surat apa? Pegang mic-nya, ya. Ya. Iya, iya. Ya. Akhi Musa ya. Ya. Nanti saya baca ayat, Akhi Musa teruskan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Ya, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوصانا أن نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiik. Surat apa namanya itu? Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar, Masya Allah. Luar Huruf biasa. ininya ya, huruf apa? Ro-nya ya masih kadel ya. Alhamdulillah. Masih kecil saya, Iya, Masya Allah. ya. Tapi bacaannya begitu luar biasa. Hafalannya. Pengaturan nafasnya juga luar biasa, Masya Allah. Kalau hafalannya ini menunjukkan dia memiliki IQ yang tinggi. Alhamdulillah. Iya. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah ya dia menghafal ilmu-ilmu din yang lainnya insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin- Cuman yang jadi penasaran Mungkin ini, antum nih mungkin nanti ada yang ngomong wah itu nanti udah dikasih tahu kali. Coba antum yang ini, yang apa bertanya ya. coba dari surat Ibrahim ya. Bisa nggak? Surat Ibrahim. Coba, ya. Doanya Nabi Ibrahim misalnya. Nah, apa itu? Lanjutkan doanya Nabi Ibrahim ya. Mm. Dari surat Ibrahim ke 35. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya. Lanjutin. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa inna rabbaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya cukup, Iya, Masya cukup. Allah. Iya, ya. Kalau diterusin, Masya Allah. Panjang. Habis doanya Nabi Ibrahim ini. Iya, Luar bagus, biasa. Ini yang jadi pertanyaan mungkin saat kita tanya ke Abinya dulu nih. Iya. Gimana sebetulnya cara untuk membiasakan Musa ini untuk cinta dan hafal Al-Quran? Gimana kira-kira? Ana panggil siapa nih? Abu Musa atau Abu Hanafi aja. Nama antum lengkapnya siapa, Pak? Laude Abu Hanafi. Dari Bangka juga. Tapi nama Laude kayaknya bukan dari Bangka itu, Pak. Kakeknya dari Sulawesi. Oh, kakeknya dari Sulawesi, Masya Allah. Gimana, Pak? Membiasakan anak supaya cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran itu kan sebetulnya perjuangan yang berat tuh kita orang tua. Sangat berat. Sangat berat. Gimana, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, saya sependapat dengan Ustadz Ali Subana ya. Misalnya dulu saya juga ketika saya membaca misalnya para ulama, Imam Syafi'i hafal 6 atau 7 tahun. Imam Bukhari hafal sekian. Kemudian sempat terlintas di benak saya, apakah ini cuma dongeng gitu. Tapi yang saya yakinin, saya yakini bahwasanya yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya beribadah kepada Allah. Kemudian dari situ saya semangat gitu. Karena ilmu bukan haknya orang per orang gitu kan. Mungkin nanti ada yang bilang itu kan anaknya ustadz, itu kan orang Arab dan seterusnya. Tapi yang saya yakinin ilmu adalah punya Allah, gitu kan. Dan kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ketika Musa ini umur 2 tahun,
saya mulai ngajari Musa ini dengan misalnya kalau awal bacaannya itu saya bikin di atas kertas HVS huruf-huruf hijaiyah. Saya gambar semampunya saya juga gitu kan, mampunya. Kemudian saya tempel, nggak usah banyak-banyak. Misalnya hari ini huruf alif dan huruf ba. Saya tempel di tempat-tempat yang sering dia lihat gitu kan. Misalnya di kamar ketika dia bangun tidur gitu kan, dia lihat. Atau misalnya di dapur yang biasa dia main-main gitu kan. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian misalnya ketika dia sedang main itu, nanti saya selingi dengan bertanya, apa itu Bang Musa namanya? Nanti kita ajarin alif, nanti kita ajarin ba. Nah, lama-lama dia paham seperti itu kan. 2 hari 3 hari saya ganti. 2 hari 3 hari saya ganti. Awalnya lambat gitu. Awalnya lambat. Jadi nggak langsung ngapalin ternyata ya. Nggak langsung. Awalnya lambat. Nah, tahapannya pengenalan huruf dulu berarti. pengenalan huruf dulu. Kemudian setelah itu saya ganti. Tapi nggak seperti itu, nggak sampai huruf ya. Karena saya ngelihat kan kemampuan anak semakin berkembang ya. Makin berkembang, ketika dia semakin cepat daya tangkapnya, ya tentunya saya tambah lagi ininya dia. Ini. Kemudian dari hafalan juga sedikit-sedikit. Misalnya surat An-Nas, mungkin awal kali saya bilang kul a'udzu gitu kan. Nah, kul a'udzu ketika dia udah paham kul a'udzu, itu 3 hari 4 hari kul a'udzu, setiap hari saya ulang. 3 hari 4 hari kul a'udzu. Kemudian saya tambah kul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian saya sambung dari awal kul a'udzu birabbin nas. Ternyata dia semakin cepat bisa dan seterusnya. Ketika dia semakin cepat bisa, semakin saya tingkatin kemampuannya. Masyaallah. Nah, seperti itu gitu. Berarti ini tahap pertama berarti yang ngajarin antum sendiri ya. Anti ya. Masya Allah. Jadi ini mungkin kunci rahasianya. Gimana mau sukses kalau orang tuanya nggak peduli. Nggak terjun langsung. Panggilin ustadz aja nih ngajarin. Saya sibuk. Ternyata antum yang pertama ngajarin. Masya Allah. Terus berarti umur 2 tahun ketika Musa baru, rata-rata kan anak umur 2 tahun itu baru belajar bicara ya Pak ya? Baru mulai bicara, ada yang sudah lancar. Umur 2 tahun udah lancar bicaranya Musa. Itu tadi gitu kan. Jadi tadi sesuai nasihat Ustadz Ali Subhana juga, kita orang tua nuntut ilmu. Dengan belajar rajin ke majelis ilmu, ketika kita baca buku, ternyata ketika saya baca buku itu, anak pertama kali ngomong itu 1 tahun 8 bulan. Ya, 1 tahun 8 bulan atau kurang lebih seperti itu. Ketika saya baca seperti itu ya di majalah-majalah Islami tadi ya, majalah-majalah Ahlus Sunnah. Nah, saya terapin ke anak saya seperti itu. Tentunya jangan kita bayangin anak ini fasih seperti seorang ustadz, enggak. Sampai sekarang aja huruf ro-nya itu tadi nggak bisa gitu kan. Tapi udah 29 justru lebih. Justru itu terus kita pacu seperti itu gitu kan. Nah, ya sesuai dengan apa yang dia mampu. Alif, ba, ta. Mungkin dulu aib ngomongnya kan. Aib. Masya Allah. Jadi belum sempurna sebetulnya pengucapannya. Belum sempurna. Tidak mengapa sih. Tidak mengapa ya Ustaz ya. Karena itulah yang kita ajarkan sesuai dengan kemampuan dia. Seperti panjang pendek dia belum sempurna nggak apa-apa. Nah, nanti setelah dia belajar mana yang panjang mana yang pendek baru kita lebih bedakan ya, seperti itu. Coba yang anak tertarik ini ketika sudah mempelajari alif gitu kan, ba, kemudian antum sudah mulai mentalkin hafalan. Umur berapa sudah hafal 1 juz? Antum mulai dari juz 30? Juz 30. Jadi gini, umur Musa ini 2 juz tuh umur 4 tahun. 2 juz 4 tahun. Dan itu juga dia udah lepas dari saya, kan saya pakai buku Iqra tuh ya. Udah lepas itu 6 jilid. Kemudian pas 6 jilid itu saya coba ke Al-Quran, ternyata dia udah bisa baca Al-Quran, saya lepas. Dan dari 2 juz itu dan dia lepas, dia udah baca Al-Quran, mulai setiap hari saya lepas, dia setor setiap hari. Maka dalam waktu dari 2 juz tadi, dalam waktu sampai umur 5 tahun, dia itu udah 10 juz lebih. Berarti umur 4 tahun sudah bisa baca Quran? Bisa baca Quran. Bisa ya. Allah. Jadi dibantu dengan metode sendiri ya. Selain ditalkin, hafalan sendiri. Subhanallah. Kemudian ini yang mungkin kita perlu tanyakan untuk prestasinya, untuk hafalannya ini kan kita baru uji tadi hanya 2 surat saja ya saja, Az-Zumar, Ibrahim. Sebenarnya pernah diujikan atau diikut lombakan nggak Musa ini untuk hafalannya? Ya, alhamdulillah. Jadi Musa juara 1
MTQ ya, tingkat 20 juz. 20 juz. 20 juz. MTQ atau Hifzil Quran? Iya, Hifzil MTQ Quran. untuk cabang Hifzil Qurannya. Hifzil Quran. Haki berarti Haki ya. Hifzil 20 Quran. juz. 20 juz, juara 1 sekaligus peserta terbaik. Cilik. Allah, heeh. Kemudian baru-baru ini juga alhamdulillah juara 1 MTQ Hifzul Qurannya untuk 30 juz sebangka Belitung. Sebangka Belitung 30 juz. Heeh. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa surat mungkin yang belum ya, Ustaz. Nah, 29 juz lebih. Masya Allah, luar biasa. Berarti sebetulnya tidak perlu kita uji lagi, Ustaz. Yang tadi hanya percobaan aja. Iya. Malu kita, Ustaz. Yang ujinya malah mungkin nanti yang kalau ana nanti yang uji malah ana yang banyak yang betulin. Para pemirsa ya. Iya, Nah, baik. mungkin ada yang mau bertanya ya. Nah, mungkin penasaran, ya, silakan ya, kita coba ya. Baik. Baik, mungkin di sini adik-adik di studio juga banyak nih. Nah, ini adik-adik studio nih. Para penghafal Quran Penghafal juga Quran, ini. iya, Yang mudah-mudahan adik-adik penghafal Quran ini di studio ikut termotivasi, Ustaz. Nah, betul. Dengan tampilnya Ade Musa di Roja TV, di Radio Roja. Bukan cuma yang di studio, tapi yang di rumah yang menyimak melalui radio maupun melihat melalui Roja TV. Bagaimana menghafal Al-Quran ternyata bisa. Iya. Ya, Maimunun. Baik, mungkin sebelum ke studio, adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, untuk masalah hafalan ini, kembali untuk metode yang lebih kita supaya mendapatkan ibrah dari bagaimana orang tuanya mengajarkan. Pernah nggak Musa ini juga diikut sertakan dalam kelompok tahfiz tertentu? Oh enggak, belum pernah. Belum pernah. Jadi benar-benar di rumah ya. Saya sama uminya aja yang ngajar. Masya Allah, Ustaz. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, Ustaz. Ya. Bukan cuma waktu membuatnya, tapi waktu mendidiknya. Mendidiknya, Nah, kerjasama, itu ya. yang itu. Subhanallah. Jadi antum hanya berdua, kemudian mulai dari mendidik juga membaca ketika Ini membaca anak tinggal sertakan. pertama ini ya. Pertama. Yang kedua, Yang kedua udah juz 30, juz 29, sekarang Al-Baqarah ayat 26. iya, yang ketiga ada lagi? Yang ketiga ada umur 1 tahun Belum, ya? 10 bulan, belum bisa. Belum, ya. Anak yang kedua adiknya Musa umur berapa tahun? 1 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. Berarti metode yang sama ternyata dipraktekkan pada adiknya Iya, juga iya. jalan seperti Jalan, iya. Musa ya. Baik, mungkin kita sekarang saatnya libatkan pendengar Iya, Ustaz, ya. betul. Di 021-823-6543 bagi para pemirsa yang ingin menanyakan, atau mungkin pemirsa ada yang ingin membaca Quran kemudian Ade Musa melanjutkan, iya. silahkan. Ya baik. Tadi Kita angkat. yang belum dikuatkan hafalannya surah apa ya? Surat An-Nahl, An-Nahl dan Bani surat Israil. Bani Israil, Israil, ya, iya. sampai ayat 34 Bang. Iya. Ya, baik. Kita angkat satu dulu penelpon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, dengan Halo, siapa? dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Rayyan di Jakarta, Pak. Abu Rayyan di Jakarta. Baik, antum mau menanyakan sesuatu atau mau Iya, silakan Pak Abu misalnya Rayyan. Mau nanya sesuatu. mau nanya Iya. sesuatu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat membangun motivasi dalam diri anak supaya lebih menghafal Quran. Karena kalau biasanya kan kalau tidak timbul dari dalam diri itu dia agak susah gitu untuk menghafal Qurannya. Bagaimana Iya, Baik. untuk bangun dari dalam diri. Terus nasihatnya bagaimana ini untuk pertanyaan kepada Ustadz, kalau orang tuanya sendiri alhamdulillah ya mungkin baca Quran bisa, tapi dari sisi hafalan juga belum terlalu banyak. Apakah kita boleh mengharapkan anak kita supaya bisa lebih baik daripada orang tuanya gitu. Syukuran jazakallahu khairan. Oh iya, aku Berarti kita tanya dulu. Kita tuh Pak abinya. Abu Hanif hafal Quran nggak? Ya, jadi untuk pendengar atau pemirsa Roja TV ya, untuk jangan salah sangka sama kami orang tuanya. Kami ini belum hafal Quran. Nah, ini Kami sudah belum contoh ya. hafal Quran. Nah, ya. Begitu juga uminya. Tapi sudah bisa baca Al-Quran itu kan. Begitu Jadi juga bisa. modal utamanya ya dia bisa membaca Al-Quran. Walaupun belum hafal Al-Quran ya tidak mengapa dia mendidik anaknya
Ya, tentu kalau dia menerima setoran dia lihat Al-Qur'annya. Dia ambil Quran, baca anaknya, dia melihat tidak mengapa. Ya. Nah, ini modal pertama. Jadi ya sudah bisa baca Al-Qur'an. Kalau belum bisa ya tentu nggak bisa, dia menyimak juga nggak bisa ya. Nah, modal kedua jangan lupa tadi. Apa? Doa. Ya. Doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan keyakinannya Pak Abu Hanif ya. Abu Bahwa Hanafi. ilmu itu milik Allah. Wow. Jadi Allah akan beri kepada siapa yang meminta. Jadi memang tidak ada ini yang hafal itu ya harus keturunannya keturunan orang apa? Arab gitu. Ustadz, orang Arab. Enggak ya, ternyata tidak ya. Ya. Imam Bukhari saja ayahnya bukan penghafal Quran. Ya. Ya, Imam Bukhari bukan, kakeknya juga bukan, bahkan dia bukan orang Arab. Dia orang Ajam, orang selain Arab, orang Bukhara itu negeri bagian Uni Soviet. Ya. Jadi ya yang ketiga ya itu memang ya kecerdasan anak tersebut. Ya. Nah, itu jangan lupa itu juga kecerdasan juga mempengaruhi ya. Kalau dia nggak cerdas tentu orang tua akan berat ya. Dan itu melatih kecerdasan. Semakin dia meningkat terus ditingkatkan lagi. Ya, sampai nanti puncaknya. Ya, itulah kecerdasan. Jadi ada yang memang pemberian dari Allah, ada yang memang ya dia dilatih kecerdasannya. Kalau ada orang yang cerdas ya, pemberian dari Allah tetapi tidak dilatih juga akan tidak ada faedahnya. Ya. Akhirnya dia menghafal-hafal yang tidak ada faedahnya dan sebagainya. Ya, sampai ada anak kecil juga itu bisa hafal 1000 lagu. Lagu. Ya, bukan 1000 ayat. Bukan 1000 ayat, 1000 lagu ya. Ya, kenapa? Karena anak itu cerdas. Tapi pemberian itu tidak disalurkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat disayangkan. Ya. Jadi itu tadi ya, walaupun modalnya baru bisa baca Al-Qur'an itu merupakan modal utama. Yang kedua tadi apa? Ya. Ya ini ilmu itu milik Allah ya, sehingga Allah berikan pada siapa yang mau ya memintanya. Kemudian adalah jangan lupa ya kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya anak kita menjadi anak yang cerdas, yang kemampuannya tinggi. Mungkin itu Allah alam. Tapi dari pertanyaan Abu Royan juga tadi, bagaimana memotivasi Musa? Karena kan zaman sekarang anak-anak kita lihat godaannya banyak ya Sadia. Iya betul. Kalau anak tuh senengnya sekarang TV, nonton TV. Kemudian senengnya anak itu game. Kalau udah kenal game, seneng main game, main keluar. Sebetulnya Musa ini pernah nggak atau punya hambatan nggak? Bagaimana untuk ketika dia mau menghafalkan Al-Quran, males, gimana antum memotivasinya? Iya betul. Karena kan kita juga pasti ada waktunya malas ya, Sad. Gimana? Ada futurnya ya. Ini Laude Abu Hanafi atau kita panggil Abu Hanafi aja. Ya, jadi yang saya terapin gitu ya. Untuk Musa ini saya fasilitasin semuanya gitu. Dari segi ini masukan buat orang tua ya. Jadi sebagian nasihatnya sebagian ulama, ilmu itu butuh modal ya. Butuh modal. Juga jangan salah betul Imam Syafi'i. Juga jangan salah sangka, saya juga bukan orang yang serba ada, tapi kemampuan saya kemauan saya yang kuat ya. Saya kuat gitu kan. Akhirnya saya fasilitasin Musa dari segi bukunya, dari segi tontonannya, saya sediain di rumah TV, tapi cuma saya saya tontonin itu Al-Qur'an. Kaset-kaset para masyayikh gitu kan, para asatid Indonesia. Kemudian ketika dia nonton itu bukan sekedar nonton, nanti kita begitu di depan TV saya puji-puji itu yang di TV itu, bang ini misalnya Syekh Fulan, ini Fulan ini Syekh ini luar biasa, orang ini banyak ilmu. Saya angkat-angkat itu di depan. Nah biasanya anak kecil itu kan biasanya bengong gitu dia, terkesima dia itu kalau seperti itu diangkat-angkat seperti itu. Nah sebaliknya nanti ketika ada orang-orang ya ahli maksiat gitu ya, saya itu nanti saya ingatkan kepada Musa, ini nggak bagus begini, ini jelek, ini seperti ini. Nah akhirnya dia termotivasi dengan yang baik-baik seperti itu, dan dia menjauh dari yang jelek-jelek. Saya tanamkan kepada Musa bahwasanya yang bagus itu, yang bagus itu apa?
Nabi Muhammad. Yang jelek itu apa? Syaiton. Sehingga pernah ada kejadian ya lucu bagi saya gitu ya, ketika saya naik kendaraan. Nah kemudian naik mobil ya, kemudian ada orang naik motor nggak pakai helm. Akhirnya saya bilang, Bang Musa jelek tuh. Terus kata Abang Musa, iya Pak, kayak syaiton itu. Seperti itu dia. Sehingga dia tertanam seperti itu di dalam hatinya, sehingga dia semangat yang bagus-bagus. Iya. Mungkin sekaligus ini pertanyaan juga nih Ustaz. Nah, Sebetulnya waktu untuk antum mengajarkan Musa ini menghafalkan saja, Al-Quran ya. kapan itu? Karena kita kan kalau subuh, kemudian siang, apa sore atau malam, atau malah semuanya? Ya sesuai gitu. Saya cuma tadi ya sambil saya tempel-tempel aja ya. Kemudian kalau awal-awal duduk itu cuma ba'da subuh Pada subuh. dan ba'da maghrib, itu pun nggak lama. Cuma saya bikin jadwal Iya. dan yang jadwal itu nggak boleh saya langgar kecuali memang libur dan kecuali memang saya ada uzur. Berusaha saya istiqomah dengan jadwal tersebut sehingga tanpa disuruh, misalnya saya pulang dari masjid gitu kan, jamaah di masjid sama-sama Musa, nanti tanpa disuruh itu anak saya langsung duduk di tempatnya, buka Al-Quran, nunggu saya. Kalau belum saya bilang libur, dia nggak akan berangkat dari tempat duduknya. Masya Allah. Jadi Gitu. karena sudah terbiasa gitu Kebiasaan, ya. ya. Bada maghrib dengan bada subuh. Dua waktu yang ideal waktu, memang ya. untuk menghafalkan Al-Quran ya Ustaz. nah. Baik. Coba kita beri kesempatan lagi. Kita kasih kesempatan lagi para pendengar yang mau bertanya Nah. atau mau mungkin tadi baca Quran tadi. Oh iya. Nah, Kalau anak-anak silakan. baca Quran anak ya. Anak-anak untuk Iya. nanti Musa misalnya melanjutkan, silakan. Iya. Iya. Baik, Iya. kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Mu'alfa di Jakarta Selatan. Di Jakarta, silakan. Silakan. Ya, ada Umu pertanyaan, Alfa. silakan. Mau minta penjelasan kepada Abu Hanafi tentang metode yang gamblang gitu, yang detail, bagaimana caranya gitu. Sepertinya tadi kurang detail gitu. Kurang detail ya. Jadi ingin mencontoh detail tahap demi Iya, tahap. bagus. Iya, Ini- tahap-tahapnya juga. Ini salah satu motivasi ya. Betul. Sarana sebagai motivasi, alhamdulillah. Itu saja Umu Aufa. Iya. Iya, baik. Jazakallah khairan. Oh Ustaz. iya. Ya, silakan. Itu tadi memang udah dijelaskan tadi waktu Iya, tadi kecil sudah. mengenalkan huruf, Belum tapi detail. belum detail katanya. Minta Dia detailnya. berarti pengen rahasianya lebih dalam lagi. Ya, yang pertama cari istri yang solehah. Nah, Cari istri yang solehah. Karena Berarti sebelum punya anak itu ya, Ustaz. iya, cari istri yang solehah. Karena tapi dia tadi yang bertanya perempuan. Ah. Jadi cari suami yang soleh. karena Allah ya tidak memberikan nikmat kepada saya kecuali dengan kerjasama dengan Istri, ya. istri yang solehah. Kemudian fasilitas itu harus ada. Fasilitas itu harus ada atau modal itu harus keluar. Ya, itu kita harus semangat untuk anak kita ini dalam rangka menyelamatkan anak kita dari api neraka Ya, tadi betul, Tat, ya. ya. Kita harus keluarkan sekuat tenaga kita. Kemudian ini yang jarang ya, yaitu adanya kelembutan dan adanya ketegasan. Nah, sekaligus ada Dua-duanya Itu berarti harus ada. Adanya kelembutan, kita harus hadiah berjalan, Nah, itu ya. belayan berjalan, kita cium anak kita candai anak kita, itu terus senantiasa berjalan. Sekaligus sabar ya, sabar itu terus berjalan. Kemudian ketegasan atau hukuman itu sendiri itu harus berjalan. Karena kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar harus itu berjalan ya. Oh, anaknya masih kecil, ya nahi mungkarnya juga tentunya ada tahapnya, ada disesuaikan. Ada anak yang modelnya itu penurut, ya cukup dilirik aja dia itu seperti Sudah itu. cukup. Cukup. Ada yang model anaknya harus kita agak tegasin, terus seperti itu ada tahapannya. Itu harus berjalan. Nah, terkadang, ini harus kerjasama ya. Kadang kita suaminya ya tegas, istrinya si uminya, Pak kasihan lah Pak gitu. Itu jangan akhirnya goyang. Akhirnya si anak ketika kita ajarin dia nangis larinya ke uminya gitu kan. Akhirnya Harus kompak Harus banget. kompak. Nah, akhirnya saya nasihatin ke istri, akhirnya istri sekarang nasihatin, kamu harus nurut Abah, nggak boleh begini. Nah, akhirnya dia ngerti anak itu salah. Nah, akhirnya dia belajar. Ya, itu harus ketegasan ini harus berjalan dan harus kerja. Sebaliknya,
Ada orang tua yang bapaknya keras. Ini butuh istri yang lembut, yang harus menyabarkan suaminya yang keras. Masya Allah. Ya, ini ketegasan dan kelembutan harus berjalan. Jangan sampai kita awal kali Musa ya cerita sedikit ya. Awal kali Musa sama mungkin sama ibu-ibu ya para ummahat yang di rumah. Jangan bayangkan Musa itu langsung duduk bisa 8 jam sekarang dia bisa duduk sama saya. 8 jam duduk tanpa bergerak. Kemudian dia langsung bisa seperti ini. Enggak, sama anak-anak yang lain. Dia bermain, dia tertawa, dia nangis juga. Dia mau, dia nggak mau juga. Ketika dia nggak mau, ya lembut memang berjalan. Tapi ketika dia nggak mau lembut, kita harus butuh ketegasan. Itu harus ada. Itu harus ada. Nggak boleh ini timpang. Kapan kita nggak tegas, hari besoknya anak akan ngulang nangis lagi. Hari besoknya akan ngulang nangis. Sudah habis. Iya. Waktunya habis nanti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi dari mulai sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit itu seperti peribahasa ya. Dan luar biasanya yang kita dapatkan sekarang ternyata enggak dari kecil langsung hafalan 1 juz. Ternyata mulai dari huruf. Subhanallah. Jadi makanya luar biasa. itu tadi ya, kalau tidak karena kecerdasannya 4 tahun ya dia sudah bisa baca Quran ya. Nah itu salah satu modal ya diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa la akhi lan tanal ilm illa bisittatin. Ya, ilmu nggak bisa kamu dapati kecuali 6 hal yang antum harus lalui. Kemudian beliau kabarkan ya zakaun, kecerdasan. Nah ini yang pertama, cerdas itu dulu. mungkin dari gizi juga ya. Nah itu ya, cerdasan, hirsun, semangat, ya, ijtihadun, ya, sungguh-sungguh, ya, bulgotun. Nah ini tadi apa? Modal. Ya, makanya tadi orang tua jangan merasa, aduh ngeluarin ini. Sekolah di sekolah yang apa namanya bayarannya mahal. Kita lihat ya, kalau memang dia mengajarkan ya dengan kebaikan yang sangat banyak, ya untuk apa kita sayang terhadap harta kita. Toh itu juga untuk menjaga diri mereka nanti ketika dewasa ya dari api neraka. Ya, dan itu bekal kita. Dan ini kabar gembira buat setiap orang tua yang memiliki anak yang sampai dia hafal Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti pada hari kiamat tajun. Apa tajun itu? Seperti raja yang dipakai apa? Mahkota. Mahkota ya. Buat dia nanti pada hari kiamat ya. Orang tuanya, ayah ibunya diberi mahkota ya untuk usaha dia sehingga anaknya bisa menjadi hafal Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya. semuanya Mudah-mudahan ya kita berusaha ya. Walaupun nanti hafalnya umur 30 tahun nggak jadi masalah. Belum terlambat berarti Belum sekarang. terlambat, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat kecuali dari syaitan yang membisikkan kepada kita, kamu udah terlambat, udah nggak ada harapan. Percuma, gitu. Ya. Ternyata nggak ada. Iya, tidak ya. Nah itulah ya. Ya mungkin kita harus perhatikan juga ya gizi anak kita ya untuk meningkatkan kecerdasannya ya. Misalnya para ulama menganjurkan kita banyak makan ikan. Mungkin ini Musa sering makan ikan ya? Iya. Nah, kan? Sama tempe. Oh, ikan sama tempe ya. Tempe, favoritnya. Iya, modal ya. Oh, jadi sukanya Musa makan ikan sama tempe. Ikan apa biasanya? Salmon. Sukanya makan ikan apa? Tenggiri. Ikan belanak. Ikan ciu. Nah, segala macam ikan berarti suka ya. Kenapa? Karena para ulama sudah berharobah, sudah memiliki pengalaman bahwa ikan itu menambah kekuatan hafalan. Masya Allah gitu ya. Sampai-sampai mereka terkadang lupa. Ada kisah ulama, saya nggak ingat sekarang. Itu ulama itu saking semangatnya dia menuntut ilmu, ikannya itu 3 hari dibiarkan lupa dimasak. Ya, akhirnya begitu mereka tahu, ternyata kita punya ikan, akhirnya mereka masak dalam keadaan yang kurang baik. Ya. Sampai begitu, karena mereka punya simpanannya ikan. Untuk Setiap mendukung makan, hafalan. Iya, mendukung hafalannya. Dan ikan. itu tadi modal. Iya. Ada ikan Ya, lumayan, tentu, San. Salmon lumayan harganya. Ikan ciu, ikan apa itu ikan ciu ya? Ikan di Bangka mungkin ya. Di sini nggak ada ikan ciu. Iya. Itu modal yang sangat besar, gizi yang sangat tinggi ya. Makanya ada juga yang
ada namanya minyak ikan ya. Itu saripatinya ya. Tapi yang bagus yang fresh, langsung ikan ya. Mungkin kita tanya Musa nih. Musa bangun tidurnya jam berapa? Kemudian tidurnya jam berapa? Bangun tidur jam berapa? Jam berapa bangunnya? Jam 3 malam. Jam 3 udah bangun. Berarti tidurnya jam berapa? Terus jam 3 malam itu ngapain? Murojaah. Murojaah, Masya Allah. Ya. Anak kecil jam 3 malam murojaah. Ya. Yang Kalau tua-tua kita kebanyakan masih tidur ya, Ustaz. Ada juga sih yang nggak tidur, nonton bola. Alhamdulillah ya, Ustaz. 4 nambah hafalan baru. Jam 3 murojaah jam sampai 3 jam 4. Jam 4 nambah hafalan baru. Sampai kapan? Sendiri apa sama siapa? Sendiri. Sendiri. Kalau ditemenin Abi? Enggak, abah di kamar. Abahnya di kamar, murojaah juga di kamar. Sudah mandiri ya, alhamdulillah. Sudah mandiri berarti ya, membiasakan seperti itu memang. Ya, jadi 2:30 bangun, murojaah, kemudian jam 4 itu tadi nambah hafalan baru. Saya di kamar nunggu. Oh, dia sendiri. Ngapalin. Untuk murojaah untuk temenin. Pas murojaah temenin. Begitu tambah hafalan baru, tinggal ke kamar. Udah bisa mandiri, Masya Allah. Sekarang sudah masuk sekolah belum? Belum. Sudah sekolah belum, Musa? Ya, belum, nggak ikut playgroup, di rumah aja ya. Nah, iya. Playgroup yang terbaik itu di rumah, Ustaz. Iya, itulah. Ya, jadi kalau orang tuanya sibuk baru playgroupnya di luar. Alternatif, namanya playgroup alternatif. Masya Allah, sebetulnya kalau memang nanti usia SD bisa dididik di rumah juga luar biasa ya, Ustaz. Iya. Tapi kalau memang misalnya ke sekolah juga tadi nasihat Ustaz. Jangan sampai dimasukin sekolah malah ngerusak hafalannya, Ustaz. Iya, itu dia. Anda punya cita-cita kira-kira untuk Abu Hanafi ini untuk menyekolahkan anak ke depannya, untuk menjaga hafalan Musa, menambah bahkan mungkin kan seperti tadi para ulama ya, Ustaz, memulai dengan hafalan Al-Qur'an lalu dengan ilmu-ilmu syar'i. Ya, kalau untuk saat ini cita-citanya bikin sekolah sendiri di rumah. Gitu. Sekolah sendiri di rumah. Cita-cita masa depannya bertemu dengan para ulama, Bang ya. Ya, Masya Allah. Ya, kalau boleh saya sarankan ya, mungkin ya untuk adik kita Musa nanti setelah hafal Quran ya, kalau bisa dia mulai menghafal hadis-hadis ya, gitu ya. Mulai dari yang ringan dulu, Arba'in Nawawi ya, kemudian meningkat ya menghafal hadis yang lain, misalnya hadis Riyadus Shalihin ya, itu insya Allah akan lebih baik ya. Para ulama dahulu berbeda dengan di zaman sekarang ya, itulah yang paling utama mereka lakukan ya. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah menghafal Muwatta. Muwatta Imam Malik, sehingga datang kepada Imam Malik ya, dia dengan mengatakan saya sudah hafal kitab antum. Nah, umur 10 tahun ya. Oh, lumayan tebal padahal itu ya. Iya. Ya. Nah, sehingga itulah yang menjadikan dia menjadi murid kesayangan Al-Imam Malik ya. Jadi itu tahapannya ya. Saya pikir kalau masuk ke sekolah akan terjadi kendala juga ya. Karena akan dapat pelajaran-pelajaran yang banyak ya. Nah, jadi kalau mau diprogramkan ya program seperti itu. Pendidikan homeschooling berarti yang tepat. Menghafal Syukur-syukur atau bisa memang tadi bikin sekolah sendiri. Sekolah Al-Qur'an, Masya Allah ya, Ustaz. Luar biasa. Tapi kalau untuk sekolah sendiri mudah-mudahan yang pasti hafalannya tetap dipertahankan, Ustaz. Baik, kita mungkin angkat lagi penelpon berikutnya, Ustaz, di 0218236543. Ya. Ya. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Negara. Razan di Bumi Negara. Razan, ada yang mau ditanyakan atau gimana, Razan? Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Itu saja. Nanya kepada siapa? Ini ya, adik Musa ya? Iya, itu saja. Iya, Dari Razan gitu. di Bumi Negara. Ya, coba. Ini Musa nih. Musa. Ya.
banyak ya, sedikit-sedikit. Satu hari sekarang Kak Abu Lukman tanya, kan tadi jam 2:30 murojaah sampai jam 4. Jam 4 nambah hafalannya berapa banyak? Berapa? 1 halaman apa 2 halaman? Nggak paham. Nggak ya? paham Nggak ya? paham ya. Oh, berarti orang tuanya yang paham. Berapa halaman? Ya kalau lihat kondisi ya, Mm-mm. kalau dia kan kalau dia semangat gitu ya, bisa dia tuh anak saya tuh maksudnya bisa sehari itu ya, ba'da subuh, terus ba'da zuhur, ba'da asar, ya itu 3 kali tambah hafalan baru, itu total itu bisa 2 lembar, 2,5 lembar Alhamdulillah. Masya Allah, Sehari. setiap hari. sehari. Itu yang pada zuhur, pada asar Murojaah dengan lagi. uminya atau Enggak, dengan saya sendiri. dengan antum ya? Itu dulu Antum sendiri kegiatan sehari-hari apa? ya. Berdagang. Jadi insya Allah masuk modalnya. Jadi Ah. saya korbankan untuk anak ya. Kemudian ya saya ada berdagang. Kemudian saya berhenti kerja saya gitu. Nah, sebagian. mungkin ini juga yang mau ditanyakan para pendengar ya. Iya. Gimana tiap hari? Kita kan kerja, nah itu ya. Rezeki tetap datang kan? Rezeki ya. Iya, Allah beri rezeki kan? Nah, jadi awalnya khawatir juga seperti itu. Ada pencarian saya yang lain, tapi jelas kurang gitu. Jelas kurang, tapi saya yakin Allah Insya beri Allah. jalan keluar ya. dan itu terbukti sampai sekarang Alhamdulillah ya. cukup. Ya, ini bukti firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar. Ya. Kemudian pernah kamu ini sakit? Iya sakit ya. Sakit. Jadi kemarin sempat dia kena campak ya. Oh, iya ya. Campak itu sekitar seminggu, ditambah istirahatnya seminggu, jadi 2 minggu gitu ya. Nah, jadi seminggu ya, ketika istirahat seminggu ini, yang saya yakinin, saya pikirkan, sempat saya khawatir dengan Murojaahnya hafalannya, gitu. Tapi saya yakin, kata ulama kan bahwasanya hafalan itu butuh libur. Betul. Ibarat bangunan harus diliburin, nggak boleh dia Iya. dibangun cepet dia. Nanti dia bangunannya kurang kuat. Akhirnya saya husnuzon ke Allahnya seperti itu. Mudah-mudahan istirahat dari Allah. Dan ternyata betul seminggu berikutnya gitu, memang belum full tuh ya, belum full saya murojaah. Seminggu setelah dia sakit ini saya Kembali ulang, lagi. luar biasa hafalannya. Alhamdulillah. Berbeda kalau misalnya setiap hari bahkan seminggu kita ulang, nanti terkadang itu Ada yang tercampur. tercampur. Dia ya. bingung gitu, dia bingung. Tapi kalau ada liburnya, bahkan kemarin sampai seminggu saya liburin, itu lurus terus dia hafalannya. Alhamdulillah. Nah, ini membuktikan juga mujarabah para ulama sehingga mereka berkata ta'allum fi sighar kanaqsi al hajar. Belajar waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya, tetap walaupun seminggu libur juga ya, karena sudah terukir tinggal ditiup aja debunya sudah kelihatan semuanya. Ya. Tapi coba Alhamdulillah. Kak Abu Lukman tanya Musa, susah nggak menghafal Al-Quran? Susah nggak menghafal Al-Quran Musa? Enggak. Enggak. Nah itu mungkin butuh keyakinan kita seperti Sebelum itu. kakinya baunya gak enak. Apanya? Apa tadi katanya? Sebelum sakitnya perutnya nggak enak, maksudnya gejala sakit tadi. Iya, iya. Masya Allah. Tapi nggak sulit ternyata menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita malah menyusahkan kita dengan menganggap menghafal Al-Quran itu sulit ya Ustaz. Perkataan seseorang menghafal Al-Quran sulit sudah membuktikan bahwa dirinya sulit. Begitu ya. Iya. Ya. Jadi harus dirubah. Ya, kita harus berkata ya bahwa menghafal Al-Quran mudah. Itu yang harus kita tunjukkan. Allah sudah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk jadi ingatkan. Ya. Fahal min mudzakir, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau menghafal Quran lalu kami mudahkan dia untuk mengingat Al-Quran itu. Ya. Jadi pertanyaan itu, siapakah yang mau menghafal Quran? Allah akan mudahkan. Fahal min mudzakir, maukah kamu dimudahkan menghafal Quran? Silakan hafal Quran. Ya. Nah, itu ya apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya. Masya Allah, baik. Ya. Jadi harus ya ada pada diri kita ketika kita bangun pertama kali dari tidurnya, ya kita katakan bahwa menghafal Quran itu mudah.
Insya Allah. supaya Maka Allah supaya akan teringat mudahkan terus, gitu. supaya teringat terus di benak kita bahwa menghafal Quran itu memang ternyata mudah. Mudah. Nah, begitu ya. Baik. Ini masih ada penelpon yang mencoba masuk lagi, Ustaz. Oh iya, silakan, Untuk silakan. kembali berinteraksi, kita akan angkat kembali. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Sahlan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Iya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini soalnya baru bergabung nih. Oh iya iya, baru silakan, Pak. bergabung ya. Abu Musanya sudah hafal surat-surat apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau belum hafal Al-Quran. Gitu. Tapi modal utamanya beliau baru bisa membaca saja Al-Qurannya itu dengan baik dan benar itu, Pak. Iya. Oh iya. Ya, Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Pak? Terus ini Ustaz, Iya. kepada orang tuanya Abu Musa, itu kaset-kaset apa yang selalu diperdengarkan? Nah, ya. baik. Itu. Kaset-kasetnya Kaset-kaset. apa saja gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, Baik, itu saja, ya. Pak. Iya, makasih. Baik. Pak. Sama-sama, Pak. Baik, ya. tadi mungkin sudah disampaikan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Metodenya diantaranya dengan Memberikan memutarkan mutar murotal, kaset. ya. Iya. Kira-kira Kaset apa ada saja? kaset yang favorit Musa dengarkan? Mungkin Coba, Musa tanya- aja tanya langsung. Musa, Iya, ya, Musa Musa. yang Senangnya dengar tilawah siapa? Kakak kaset Muhammad Toha, Muhammad Toha. kaset Cahama, sama kaset Syekh, Syekh. Syekh siapa? Ya. Syekhnya tahu nggak? Ya, ini banyak nih. Syekh Albani, Ah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ustadznya? Dengar Ustadz Hakim, Ustadz Yazid. Masya Allah. Jadi selain Al-Quran juga Ya, ngedengar ceramah kajian-kajian juga. Ya. didengarkan. Jadi dia hafal nama para ulama. Itu tadi. Jadi kita kenal bagaimana motivasi dia. Kita kenalin dengan orang-orang punya ilmu, orang-orang soleh. Kemudian kita angkat para tokoh tersebut, kita puji-puji di depan anak kita. Jadi dia tuh semangat seperti itu. Masya Allah. Jadi beda dengan umumnya anak-anak sekarang. Kalau ditanya pengen seperti siapa? Spiderman, ya kan? Batman gitu kan. Ini Masya Allah yang disebutkan Tokoh-tokoh hayalan. tokoh-tokoh hayalan. Tapi kalau Musa ini sudah dikenalkan Iya, dengan alhamdulillah. ulama-ulama, ustadz-ustadz Dan yang berilmu. Ini bagus sekali buat motivasi kita semua ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti yang mendengar acara ini ya bisa terangkat motivasinya ya, dan yang lebih baik lagi motivasinya ini tertanam pada diri kita sekalian sehingga akan terus ya meningkat motivasinya. Jangan meningkatnya waktu mendengar saja ya. Nanti sudah 2 minggu kemudian hilang lagi ya. Memang begitulah ya, harus terus-menerus dimotivasi. Insya Allah. Yang lebih disukai oleh ini Muhammad Toha. Muhammad Ya, Toha. Muhammad Toha. Nah, berarti Anu sudah siapkan itu. Sesuai Ya, ya, kita sesuai dengan siapin. anak-anak ya. Bahkan sampai untuk juz 30 itu saya siapin dari Muhammad Toha, nanti yang lain gitu. Itu baru 1 juz tuh ya. Berapa modal yang kita udah keluarin Nah, tadi. itu ya. Itu berupa video atau audio aja. Video, jadi Video. ada gambarnya Ada gitu gambarnya, kan. ya. Jadi nanti dia hafal suratnya, hafal Hafal gambarnya. tulisannya juga. Ini ya. gambarnya misalnya kan suaranya kita pelanin gitu ya. Nanti dia hafal gambarnya, itu tahu surat itu, ketika gambar itu berarti surat itu nih. Masya Allah, sampai seperti itunya. Iya. Itu baru juz 30, Ustaz. Iya. Berarti benar-benar modal ini harus Modalnya keluar. harus ada. Ya. Orang kadang-kadang di sebuah rumah kaum muslimin, masya Allah, Quran terjemah aja nggak ada. Ya, kan bagaimana motivasi dia untuk menghidupkan agama di rumahnya, dia tidak punya. Sampai mushaf saja, ya nggak punya. nggak punya. Terjemahan apalagi nggak punya. Masya Allah, kasihan sekali. Ya, himmah semangat agamanya yang harus kita bangun. Ya, sehingga walaupun sampai dia berkorban, ya seperti yang kita dengarkan tadi, ya, dia tadinya kerja lalu ditinggalkan. Ya, untuk apa? Untuk menghadapkan dirinya ke tempat yang lebih jauh lagi, yang selama-lamanya nanti. Ya. Insya Allah di akhirat, Ustaz. Baik, kita angkat lagi. Masih ada sampai Masih jam berapa? ada. Sampai jam 10 mungkin? Sampai jam 10 ya. Kita masih ada beberapa saat lagi, Ustaz. Iya, silakan. Kurang lebih 15 menit lagi. Masih Baik, ada mungkin kita yang angkat dulu satu penelpon di 021-823-6543. Silahkan. Iya. Iya, silakan Pak, sudah masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abdul Ghani di Ternate. Di Ternate. Silakan Pak Abdul Ghani. Apakah adik Musa bersekolah atau tidak? Ya, baik. Itu saja Pak ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Abdul Ghani di Ternate. Ada Sebenarnya terjawab ya, iya. Cuman mungkin butuh penegasan lagi, Ustaz. Butuh penegasan karena umurnya udah hampir 6 tahun, Iya, ini iya. udah masuk waktu sekolah sebetulnya. Iya. Gitu. Sebelumnya pernah disekolahkan nggak? Belum ya, belum. Sekolah di dia rumah. belum Sekolah di rumah. Cuma boleh saya tambahin ya. Iya. Jadi saya untuk para pendengar Roja ya, pemirsa Roja, saya nggak nuntut bapak-bapak atau para umat seperti saya. Betul. Karena kegiatan kita berbeda-beda. Maksudnya kalau kita nggak mampu, Jangan paksakan. tapi kita berikan anak kita ke sekolah-sekolah Islami yang mengajarkan seperti itu. Ya, mengejar ke pesantren-pesantren. Kalau memang kita nggak mampu gitu kan, kegiatan kita berbeda-beda, waktu kita berbeda-beda gitu kan. Sedangkan kalau kita usahakan untuk kita salurkan ke sekolah-sekolah Islami. Betul. Jadi memang tanggung jawab utama Masing-masing pendidikan ya, anak pendidikan orang tua. tua. Ya. Iya, ya. Kadang-kadang orang tua ada yang tidak membutuhkan bantuan untuk tahap awal ini ya. Dia bisa didik sendiri, tapi pada waktunya nanti dia butuh bantuan misalnya. betul. Dia Tapi ada juga emang dari usia dini udah butuh bantuan. Kan? Siap, ya. Makanya ini melihat kondisi masing-masing. Dan alhamdulillah beliau sudah siap secara fisik dan mental ya, sudah berpikir secara matang ya, dan tentu hal ini yang sebagaimana tadi yang dimaksud berbeda-beda dengan situasi dan kondisi para orang tua yang lain. Betul. Gitu, ya. Insya Allah. Lihat kondisinya masing-masing. Baik. Iya. Kita angkat lagi saat penelpon berikutnya. Baik, Ustaz. baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Ummu Sarah Umu Sarah di mana? dari Riau. Dari Riau. Dari Riau. Nggak jauh berarti ini. Dekat nih, dekat. Dekat. dengan Silakan Umu Bangka, Sarah. ya. Buat Ade Musa pengen dengerin bacaannya boleh? Oh, mau dengerin iya. bacaannya lagi. Iya, iya. Boleh, boleh, Mau bacanya mau surat apa? Coba baca di Quran, di mushaf, dibuka ya. Jangan surat An-Nahl dan surat Bani Israil karena dia belum hafal ya. Surat yang Umi mau silakan dibaca dulu awalnya, nanti adik Musa akan luruskan. Coba. Iya. Silakan. Surat An-Nisa. Iya, silakan Surat baca An-Nisa. dulu awalnya. Sebenarnya Umi nggak bisa, nggak tahu. Oh, nggak bisa. Jadi surat An-Nisa dari awal ya. Iya. Ya, silakan. Berarti antum Ustaz yang mewakili atau langsung aja Ade Musa? Langsung aja adik Musa. Ade Musa langsung. Dari awal ya, ayuhan nas ya. Silakan ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Iya, cukup. Masya Allah, Barakallahu cukup. fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu ya, Bu, ya? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Itu saja Umu Sarah? Iya, terima kasih. Iya, Alhamdulillah. sama-sama. Jazakallah Iya. khairan. Oh iya. Oh iya, ya. jazakallah khair. Jazakillah Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali angkat lagi saat Nah, pendengar benar, saat di 0218236543. Memang belum genap 30 juz. Iya, ya. Namun memang masih Masih tinggal ada sedikit lagi ya. 2 surat Masya lagi ya. Allah. Nah. Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ya, Umi Nafisah dari Batu Bikin. Ummi Nafisah. Di mana Bu tadi Bu? Dari Kalimantan. Kalimantan. Jauh sekali. Silakan Umu. Ustaz ini punya anak 4 kan. Heeh. Semuanya di pondok pesantren. Iya.
Tapi yang 2 sudah besar sampai kuliah, yang 2-nya masih kecil, memang dikasih Al-Quran. Iya. Tapi menurut Ustadz, apakah saya baik saja seperti itu? Karena kan orang kebanyakan yang menilai istilahnya melepaskan tanggung jawab lah untuk mendidik di rumah. Nah, yang anak ibu yang masih di pesantren umurnya berapa, Bu? Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, yang 2-nya lagi sudah Lulus. SMA sama SMP. Menurut Ustadz gimana itu? Apakah jalan yang saya... Enggak, pesantrennya di dekat rumah atau di luar, Bu? Jauh, Pak. Di luar... Dari kampung saya, luar daerah memang. Di luar dari Kalimantan ya, Bu ya? Iya. Itu aja, Bu ya? Iya. Baik. Iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Di zaman Rasulullah memang tidak ada pesantren ya. Dan juga kebiasaan para ulama, mereka melepas anaknya ketika telah usia balik. Jadi 15 tahun ke atas. Ya. Baru dilepas gitu. Baru dilepas ya. Untuk rihlah mencari ilmu. Untuk rihlah mencari ilmu. Maka kalau tadi pertanyaan bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ibu didik di lingkungan yang dekat dengan ibu saja. Kalau ibu tidak bisa mendidik di rumah, ya seperti Abu Hanifah ini, ya silakan ibu cari sekolah yang dekat di rumah, atau kalau tidak guru, ya. Kalau sekolahnya umpama tidak ada sekolah yang berbasis Islam, ya ada sekolah umum, ya silakan dia di sekolah umum. Lalu kemudian untuk pendidikan agamanya ibu cari guru, ya, dan ibu ajarkan di guru tersebut. Jadi ya. diajak gurunya ke rumah. Iya, ya, karena tadi ya anak itu butuh kasih sayang, ya. Masih kecil ya, seperti itu butuh kasih sayang orang tua, butuh kelembutan ya, butuh disiplin ya. Nanti kalau di tempat lain, di pondok-pondok ya namanya bukan orang tua sendiri, kasih sayangnya tidak sama. Tidak bakal sama dengan orang tua sendiri. Itu saran saya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya. Baik, semoga kita bisa berarti semangat untuk mendidik anak ya, dan berharap bahwa dan juga berdoa kepada Allah agar memudahkan kita dalam mendidik anak kita. Sehingga kita memang tidak tergesa-gesa mungkin mengirim anak kita ke pondok ya. Baik, kita angkat lagi penelpon berikutnya di 0218236543. Masih ada beberapa saat lagi. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Erison. Pak Erison di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Sangatta, Kalimantan Timur. Sangatta, Kalimantan Timur. Ya. Baik. Silakan Pak Erison, ada yang ingin Bapak sampaikan? Ingin dengar Ananda Musa. Iya. Ya, baik, silakan. Surat apa, Pak? Sebutkan oleh Bapak surat apa? Perlu disebutkan suratnya atau saya bacakan? Boleh. Bacakan ayatnya awalnya, potongan ayatnya apa? Silakan. Ananda Musa, saya baca. Ya, dia dengerin. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Iya, Ananda Musa. Teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naban wa kawaiba atshaban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumu wal malaikatu saffan la
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Iya, barakallahu fiik. Iya. Dari juz ke-30 ini. Ya. Baik. Gimana Pak? Sudah Pak ya? Subhanallah. Iya. Ya. Baik, Subhanallah. itu saja, Pak. Iya, iya. Subhanallah Ananda Musa. Nah. Semoga Ananda Musa bisa juga tertular ilmunya sama kami yang jauh di Sangatta, Kalimantan Timur. Iya, Amin. Insyaallah Pak, Masya Allah, insyaallah ya, Pak ya. insyaallah. Amin. Nah, Baik. Subhanallah. Iya. Terus saya mau tanya sama Ustadz Iya. Ali Sabana. Iya. Silakan, Pak. Ini Ustadz, anak saya kan umur sekolah SD kelas 4. Iya. Iya. SDIT maksudnya SDIT. Iya. Dulunya udah hafal 30, udah hafal 30. Mm-mm. Ya namanya Anak-anak. pergaulan Ustadz ya. Mm-mm. Terus satu lagi karena bapaknya kerjanya 12 jam. Oh, 12 jam ya. Masih Iya. ada 12 jam lagi Pak Iya. ya. Ya itulah karena ya namanya cari rezeki di rantau orangnya gitu Pak. Iya, iya. Terus bagaimana ya caranya Ustadz ya supaya nggak supaya bertahan itu hafalannya Iya, dan baik. bertambah hendaknya gitu, Iya, kan. iya, iya. Iya. Baik, itu saja, Itu Pak. Pak ya. Cuma cari itu aja dulu. Yang namanya murojaah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan jam 3 dia bangun murojaah dulu. Sampai 1 jam. Jam 4 dia menghafal hafalan yang baru ya. Jadi itu kuncinya Pak ya. Kuncinya ya anak Bapak harus mengadakan murojaah, yaitu murojaah hafalan yang sudah dihafal yang lama ya. Kemudian setelah murojaah baru hafalan ya ditambah. Ini diibaratkan Bapak menanam sebuah pohon. Ya, pohon tersebut sudah tumbuh besar satu pohon, kemudian Bapak ingin nanam pohon yang kedua. Ya, jangan lupa ketika Bapak memelihara pohon yang kedua, pohon yang pertama jangan ditinggalin. Ya, tengokin juga, disiram supaya tetap tumbuh. Jangan menghafal pohon yang pertama ditinggalin. Ya, ngurusin pohon yang kedua tumbuh, pohon yang pertama mati karena nggak diurusin lagi. Sudah hafal anaba, setelah itu hafalan anaziat. Ya, anaba tinggalin, nggak dimurojaah. Anaziat hafal, anaba hilang. Ya, nah ini yang keliru ya. Jadi selain kita menambah hafalan, ya maka yang paling penting yaitu memurojaahnya, mengulang hafalan tersebut. Demikian ya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi, satu penelpon terakhir. Iya. Baik, satu penelpon terakhir di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Saya Umu Syakira dari Bogor. Dari Iya. Syakira. Silahkan, Umu Syakira. Saya mau menanyakan Musa sehari-harinya bermain dan bergaul bagaimana? Oh, itu aja Bu ya. Itu pertanyaan yang penting. Nah, iya. Soalnya Baik. anak saya Mm-mm. ingin sekali bermain sama Teman-teman. teman-teman yang Mm-mm. tentu saja pembicaraannya Iya, campur-campur lah Bu ya. ya tokoh fiksi. Iya. Ya Terima ini kasih. ya. Sama-sama. Baik, sama-sama. Ya, kita tanyakan langsung ke Orang tuanya orang jelas. tuanya. Tadi sebetulnya sudah ada dikasih isyarat ya Mm-mm. bahwa Musa itu ya sudah sekolahkan di rumahnya dan terus seperti itu ya. Itu ada isyarat sebetulnya. Ya, silakan. Tapi untuk jelasnya gimana? Iya. Mainannya yang pertama ya, mainannya termasuk saya fasilitasi Nah, juga. ya. Saya Jadi beli- Modal lagi di situ ya. modal lagi. Enggak, jadi pertanyaannya ini apakah dia juga main keluar bersama teman-temannya gitu misalnya itu.
main nggak dia bersama teman-temannya keluar. Jadi ketika dia sering hafal di rumah gitu kan, uminya nemenin, saya nemenin, itu otomatis anak-anak itu nggak bermain keluar dia. Karena nggak ada keinginan gitu ya. anak itu dekat sama kita gitu. Akhirnya dia bermain di luar, main pasir di teras rumah. Tapi dia entah mereka nggak ada keinginan keluar pergi jauh. Akhirnya mereka sibuk dengan dengan adik-adiknya gitu. Tapi tetap saya beliin sepeda, saya beliin mobil. Tapi nggak pernah beli naik sepeda itu jauh. Udah di keliling-keliling rumah aja. Lari-larian di sekeliling rumah. Kondisi rumahnya cukup besar ya. Itu ya. Nanti ada temennya yang saya tahu jelek, saya larang. Nah gitu. Iya. Ya, Itu ini ya kuncinya bagus, ya. kuncinya Jadi bukan berarti tidak boleh bermain dengan teman-teman, tapi dipilihkan sejak kecil teman yang baik, yang sama. Ya, tentu ini harus terbentuk dengan lingkungan ya. Kalau tidak kita tahu kita di lingkungan yang anak-anaknya mereka bebas, ya kita harus jaga anak kita. Ya. Tapi kalau lingkungannya seluruhnya kita lihat sama dengan kita baik, ya tentu ini ada kemungkinan kita bisa mengajak mereka bermain-main. Betul. Ya, dan alhamdulillah sudah punya adik sehingga ada teman bermain. Betul. Ya. Nah repotnya kalau anaknya satu, ya. Mau dilarang main dia nggak punya teman ya. Nah makanya itu Abdul Lukman, anaknya juga harus banyak. Ya, bukan harus ya, dibanyakin. Jadi yang jadi catatan penting berarti orang tua juga walaupun anaknya bermain tetap memantau dengan siapa bermain. Dan juga mengingatkan anaknya kalau memang ada teman bermain yang tidak baik. Nah ini terkendala juga tadi kan dia bermain di luar, main pasir apa. Berarti kan rumahnya agak luas gitu. Nah mungkin nanti ada yang nanya lagi, kalau yang sempit gimana rumahnya? Nah itu. Hijrah ke rumah lain yang sempit tapi lingkungannya bagus. Itu mungkin solusinya. Baik, mungkin untuk terakhir ini karena tadi penelpon sudah yang terakhir dari Abu Hanafi selaku orang tua dari Musa ini. Antum ada pesan-pesan untuk orang tua atau pemirsa kita baik yang menyimak melalui radio atau Roja TV? Ya, untuk pendengar pemirsa radio Roja, ya ketika misalnya ngelihat tadi anak saya Musa gitu, jangan bayangkan anak saya dengan anak para pemirsa itu berbeda, sama semuanya. Mereka bermain, mereka belajar. Cuma dari kitanya yang orang tua ini, anak itu kan nggak mengerti apa-apa, ya kan? Sehingga kita yang harus itu aktif luar biasa itu mengatur mereka kapan dia bermain, kapan dia makan, kapan dia minum, kapan dia belajar, kapan dia menulis, ya kan? Atau tadi sama Ustadz Ali Subhana disinggung kalau kita belajar Al-Quran nanti bagaimana dengan dunianya? Perlu pemirsa tahu. Ini dia Musa ini sekarang belajar bahasa Inggris juga. Selain belajar bahasa Arab, ini belajar bahasa Arab juga saya ajarin di rumah. Udah bisa baca, udah bisa ngitung. Dengan Al-Quran fakih kita insya Allah. Dengan Al-Quran kita akan jadi perkataan Umar ya. Kita akan mulia dengan Islam ini. Dan Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dan itu yang saya yakinin dan saya nasihatin ke istri saya seperti itu terus. Sehingga nanti kalau kita bapaknya, abahnya, abinya itu semangat, uminya semangat, nah nanti insya Allah akan ke anaknya dia itu seperti itu. Baik. Mungkin terakhir Ustaz dari antum Ustaz. Sebelum saya sampai ke yang terakhir, saya ingin ke Musa dulu ya. Musa ya. Nama Musa itu di Quran, saya tanya juz amma aja ya. Di juz amma ya, di juz 30. Ya. Ingat nggak di ayat berapa aja? Ini sebetulnya pertanyaannya agak berat ya, tapi nggak apa-apa kita coba. Nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Ya, coba baca di juz amma, juz 30 yang ada nama kamu Musa. Coba apa ada aja? Ayat yang namanya ada Musanya. Yang ada ayatnya ada nama Musa. Surat Al-A'la. Coba gimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pas Musanya aja. Pas ayatnya. Ayatnya. Sufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Ada lagi, disebut namanya. Masih di juz amma ada lagi. Saya ada lagi nggak? Yang ada lagi, ingat nggak? Yang ada Musa-Musanya. Yang ada Musanya. Ya, saya kasih tahu ya. Di surah Abasa. Abasa.
Bukan abasa, di surah An-Nazi'at. An-Nazi'ah. Depannya hal. Hal. Hal ataka haditsu Musa. Iya. Emang ini pertanyaan berat ya. Itu untuk level 5 susah. Kita coba aja ya. Ya karena memang prosesnya berbeda-beda ya. Kalau nanti prosesnya ya untuk menjadi faqih, maka dia akan berusaha sampai satu-satu kata juga dia tahu di mana ini letaknya, di mana letaknya. Masya Allah, sampai seperti itu. Jadi sehingga seperti ensiklopedia Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Dari mushaf yang selama ini dipakai untuk menghafal. Ya, baik, mungkin pesan terakhir, Ustaz. Iya, pesan terakhir dari saya, dan ini nasihat juga buat saya pribadi dan para ikhwan sekalian, agar tetap ya kita optimis ya dalam mendidik generasi. Kita memang berhadapan dengan optimisnya orang-orang yang mau merusak generasi. Kita berhadapan ya. Maka kita harus lebih optimis lagi ya. Mereka menjanjikan kepada kita ya insyaallah dengan al-jannah ya. Karena kita mendidik untuk menyiapkan generasi bukan hanya di dunia saja. Di dunia hanya 60-70 tahun, tapi kita mendidik generasi supaya mereka juga menjadi generasi yang mulia nanti di akhirat. Dan itulah yang kita hadapi sekarang ini, para pendidik-pendidik juga yang mendidik generasi ini untuk merusak generasi. Ya, dan kita berhadapan dengan mereka. Baik mereka yang sadar ya bahwa mereka merusak, maupun mereka yang tidak sadar kalau mereka sedang merusak generasi di zaman sekarang ini. Nah, itu yang kita hadapi, dan ini tidak akan sama visi dan misinya. Ya, maka kita harus optimis ya bahwa kita insyaallah taala akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan misi kita untuk menyelamatkan generasi yang akan datang ini dari kerusakan-kerusakan. Ya. Insyaallah taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu membimbing kita dan menjalankan kita di atas jalannya yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Saya kira itulah pesan yang saya sampaikan. Wallahu alam. Baik, jazakumullahu khairan buat Musa, buat abahnya, buat Al-Ustaz Abu Unais Alisuban hafizahullah, dan juga bagi Anda semua para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Tidak lain apa yang ingin kami tampilkan di pagi hari ini, suatu upaya untuk kita memotivasi diri kita masing-masing, memotivasi keluarga kita, lingkungan Al-Quran, dan juga senang menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah jaga adik kita Musa ini hafizahullah. Semoga Allah jaga hafalannya, agamanya, dan semoga juga Allah jaga kita semua agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kelak generasi kita yang akan datang akan melahirkan para ulama. Itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الناس قد